Mari Bapak Ibu kita mulai yuk KRS di siang hari ini. Tapi sebelumnya mari kita satukan hati dalam hadiratnya, kita masuk ke dalam hadiratnya lebih lagi saat ini. Setiap firman apapun yang ada masuk dalam pikiran kita renungkan saat ini, kasihnya kita rasakan, dan kita percaya dengan iman bahwa adalah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang berdiam di dalam hati setiap kita, yang bekerja, yang memberikan kehidupan, yang memberikan perlindungan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus ya Roh Kudus yang manis. Dalam kondisi apapun hidup kami, apapun yang sedang kami jalani saat ini, kekuatan kami hanya ada di dalam Engkau. Yang memberikan kekuatan buat setiap kami Tuhan. Sehingga kami tetap menjalaninya dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Dan damai-Mu Tuhan yang melampaui segala akal itu masuk dalam setiap kami, menguasai setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kita bagi kakiku terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku terang bagi jalanku. Katakan dengan iman sama-sama firman-Mu. Firman-Mu kita bagi kakiku terang bagi jalanku. Kita bagi kakiku terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Amin Tuhan. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, firman-Mu kita bagi kakiku, amin, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku, firman-Mu pelita bagi kakiku terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetap Kau di sisiku, tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku
dan meminta bersama Dia. Oh, haleluya, benar Tuhan. Makanan kami ialah melakukan kehendak-Mu dan menyelesaikan pekerjaan-Mu. Ini kami Tuhan, urapi setiap kami. Biar kasih-Mu Tuhan yang melakukan segalanya. Kami dikasihi oleh Engkau. Terima kasih. Oh haleluya Jesus. Ya dalam ayat sana dalam ayat so. Ya dalam ayat masa. Dalam ayat si. Ina dalam Ina dalam ayat si. Ramaya sana ramaya seke, hekiara ramaya sana ramaya sana rambo, dahara rambo, sana ramaya si, haleluya. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan. Setiap firman-Mu itu Tuhan adalah perkataan-Mu, adalah hidup Tuhan buat setiap kami. Itu adalah terang buat jalan kami Tuhan. Dan pelita buat kaki setiap kami. Biar Roh Kudus yang menuntun setiap kami di siang hari ini. Kami mau dengan firman-Mu, kami percaya bahwa Engkau sendiri yang berkata-kata melalui Pak Edi. Engkau yang mengajari setiap kami, setiap firman. Dan itu biar bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup setiap kami. Biar kami siap Kau pakai, biar kami bisa hidup berbuah Tuhan. Apapun Tuhan yang kami hadapi, apapun yang kami lewati Tuhan, Engkau adalah tetap bagian kami. Kristus adalah bagian kami. Kami nggak mau mengharapkan yang lain, hanya Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk siang hari yang diberkati ini. Biar kami semua di sini diberkati oleh Engkau sendiri Tuhan. Dan kami juga memberkati setiap apapun yang kami pakai, setiap kelengkapannya, gadget, wifi-nya, semua berlangsung dengan baik tanpa ada kendala apapun. Dan terlebih lagi Tuhan, biar damai sejahtera-Mu Tuhan tetap tinggal dalam setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai RRS di siang hari ini. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, puji Tuhan. Kita bisa ketemu lagi sore ini. Ya, puji Tuhan. Kalau kita bisa ketemu semua ini karena kasih karunia Tuhan ya. Menyadarkan kita bahwa kita tuh benar-benar butuh Tuhan. Kita tuh orang-orang pilihan Tuhan. Suatu kebahagiaan kalau kita tuh bisa mendengar firman Tuhan tiap hari, bahkan tiap jam. Kenapa, saudara? Karena jiwa kita tuh butuh makanan roh. Nah, tema hari ini tentang makanan roh. Kenapa? Ini harus kita bahas supaya hidup kita tuh mengalami miracle. Hidup kita tuh benar-benar merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Nah, supaya apa? Kita tuh berkemenangan. Belum lama saya upload, saya bagi video bukan mukjizat yang pertama kali orang stres itu loh saudara, orang Jepang yang stres, yang nangis teriak-teriak, ya itu benar. Itu tidak hanya kejadian di Jepang saja. Beberapa kali saya menemukan orang-orang yang sudah stres sama sekali, sudah tidak bisa apa-apa, dia cuma ngomong aku mau bunuh diri. Nah, disinilah setan sekarang itu di akhir zaman ini gencar-gencarnya sedang mencari anak-anak Allah.
yang tidak siap. Mencari anak-anak Allah yang tidak pernah mendengar firman Tuhan. Sehingga apa? Jiwanya itu menguasai roh di dalam tubuhnya. Kalau kita baca yuk, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 saya bacakan ya. Mungkin saudara ada yang pakai handphone ya. Saya akan bacakan. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Ya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara. Tidak hanya roh saja dan tubuh saja, tapi jiwa ini penting. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, kehendak. Yang sering diserang iblis, setan, itu bukan roh. Melainkan jiwa dan tubuh. Jiwa inilah yang sering mengakibatkan orang itu jatuh bangun di dalam dosa. Mengakibatkan orang itu apa ya? Mudah marah, mudah benci, mudah kepahitan di dalam hidupnya. Nah, ini jiwa, semua tuh mainnya di jiwa. Nah, saudara, firman Tuhan hari ini jelas sekali kita akan memberi makan jiwa kita. Nah, apa sih makanan jiwa kita? Yaitu firman Tuhan. Nah, jiwa kita ini butuh yang dinamakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan setiap hari. Karena tanpa firman Tuhan, saudara nggak kuat. Karena apa, saudara? Seringkali di dalam hidup kita, saudara, apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita dengar, itulah yang akan mendominasi dalam hidup saudara dan saya. Hari ini apa yang sering kau lihat dan apa yang sering kau dengar? Mungkin saudara melihat masalah demi masalah ya, saudara. Wah, sekarang dunia seperti ini. Saudara usaha sepi, curhat sama orang, usahaku sepi. Oh iya, wajar kalau sepi sekarang. Ya saudara, masuk telinga. Seharusnya kan enggak, saudara. Kita harus punya saringan ya saudara. Harus bisa menyaring. Tetapi kadangkala kita itu tidak bisa menyaring. Itu pun dari dunia. Nah, dari kuasa gelap pun juga sama. Sekarang kuasa gelap itu baru membisikkan suara-suara yang selalu negatif. Loh, kok Pak Edi tahu? Ya, saya selalu tanya dengan orang-orang yang kita layani. Saya melayani orang-orang yang berdosa, bukan orang-orang di gereja ya, saudara. Orang-orang berdosa itu jadi orang-orang di lembaga pemasyarakatan, sama ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Karena saya memang basicnya di kejiwaan semua ya. Saya ambil ayat-ayatnya juga supaya apa? Supaya orang tuh mengerti tidak hanya roh tok yang kuat, tetapi jiwamu tuh harus kuat. Karena di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Artinya apa? Jiwa itu juga harus dipelihara dengan sempurna. Tidak hanya roh saja. Belum tentu orang yang sudah keluar masuk gereja itu jiwanya sempurna loh, saudara. Loh banyak loh, saudara, yang sudah keluar masuk gereja bunuh diri. Ada nggak? Ada, anaknya teman saya. Bayangkan. Mamanya orang RTM. Nggak jamin kan, saudara? Nggak jamin. Tanya Mas Min, Mas Man itu. Saya kaget saja. Nggak menjamin. Karena apa? Tidak seimbang roh dan jiwanya, saudara. Nah, di situ, saudara. Sehingga jiwanya melompat. Karena sering dibisiki terus. Loh, iblis itu bisiki terus loh, saudara. Bisiki di mana? Di sini loh. Peperangan terbesar di mana? Di pikiran. 90% peperangan terbesar itu di pikiran, saudara.
Inilah yang saudara harus ketahui. Untuk itu saudara harus sering firman itu dimasukkan terus di dalam pikiran. Seperti di dalam Mazmur 1. Kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Tak pernah layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Saudara, jadi membaca firman Tuhan itu baik. Tetapi harus direnungkan itu siang dan malam. Kenapa kok siang dan malam? Karena siang itu waktunya kita tuh bekerja. Saat bekerja, saudara, kerjaan sedang sepi, usaha sedang sepi, saudara. Apa yang kau pikirkan selama ini, yang kau renungkan? Apakah firman tadi pagi, apakah saudara merenungkan kesepian? Sepi ya, tidak ada pembeli, bangkrut. Oh, bangkrut benar, saudara. Saudara, hari-hari gini ya, saudara, sudah di akhir zaman. Kita harus sering memperkatakan firman Tuhan. Bukankah di dalam Matius 4 ayat 4 berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di dalam Yesaya 55 juga berkatakan ya saudara, saya bacakan ya. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Apa yang terjadi di dalam firman ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Kalau kita flashback ke belakang dalam Kejadian 1 ayat 2, bukankah roh Allah itu sedang melayang-layang di atas permukaan air? Kemudian Tuhan berfirman, jadilah terang. Jadi kita ini sekarang harus sering memperkatakan firman Tuhan. Kalau tidak, saudara akan mengalami kekalahan. Khususnya orang-orang yang bisnis. Ya, juga hamba Tuhan juga seperti saya juga. Harus sering memperkatakan firman sekarang. Andai kan saudara sakit juga. Omong kosong kalau aku sakit. Tubuhku kan bait Roh Kudus dan Roh Kudus ada di dalam tubuh. Sehingga sakit penyakit tidak betah di dalam tubuhku. Seperti kemarin waktu saya melayani di LP Nusa Kambangan. Saya mengajarkan tentang pengharapan. Orang di Nusa Kambangan itu kan orang yang sudah bosan hidup sebenarnya. Kalau saudara sekali-kali ke sana, tanya saudara, apakah engkau percaya Yesus? Hampir rata-rata tidak. Saudara kalau mau tahu, ngeri ya saudara. Apakah dia selamat? No, pasti tidak. Kalau kita tidak nyampaikan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan, seperti pujian tadi yang dinyanyikan Febe, terima kasih Febe buat pujian tadi ya. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Makanya saya takut. Mereka kalau nggak masuk surga, saudara. Makanya saya ke sana menyampaikan kabar sukacita. Pengharapan luar biasa, saudara. Memang kalau di sana saudara khotbah, seperti khotbah hari ini, dia sana nggak mau terima. Dia keluar masuk itu loh, saudara. Benar, saudara. Kayak nggak dihargai pendeta itu di sana. Hampir rata-rata banyak yang konseling sama kita, pendeta-pendeta itu. Di sana kita harus membawa Yesus, bukan membawa dia ke Yesus. Membawa Yesus ke mereka. Benar, saudara. Kalau kita tidak mengerti hal-hal seperti itu, saudara, di sana nggak apa ya, kita itu nggak bisa dihargai lah, saudara. Kita harus membawa Yesus ke mereka. Benar, saudara. Kemarin ada yang kena lumpuh, dia pakai krek. Saya harus mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Karena saya percaya setiap anak-anak Tuhan pasti bisa. Bukan hanya saya saja.
Kalau saudara melayani jiwa-jiwa, itu pasti diperlengkapi sama Tuhan. Tergantung saudara berani enggak. Nah, di situ saya tantang mereka semua yang sakit, karena disitulah saya membawa Yesus. Ada mukjizat, kemudian dia tuh percaya. Nah, di situ saudara, baru bisa mengalami Tuhan. Benar saudara, begitu satu jiwa ini saudara bisa berjalan, wah mereka berteriak-teriak, sampai ada yang nangis. Saya cuma khotbah gini, berdoalah saat kamu tidak ingin berdoa. Ketuk pintu surga terus. Ketuk terus pintu surga terus. Jangan sampai Tuhan membuka pintu kok sudah tidak ada di depannya. Begitu juga dengan hidup kita. Sama. Ketuk terus pintu surga itu. Saat Yesus membuka, engkau masih ada tetap di sana. Jangan sampai saat pintu dibuka, saudara sudah enggak ada. Imannya luntur. Mereka tuh luntur semua loh, saudara. Saya tanya, saudara kecewa enggak sama Tuhan? Siapa yang kecewa angkat tangan? Wah, hampir semuanya angkat tangan, saudara. Saya sampai, aduh Tuhan. Kadang-kala kita yang di sini ya, seneng ya. Saya pelayanan kemana-mana. Terjadi. Saudara, mereka itu butuh keselamatan. Saudara, tidak hanya di LP loh, saudara. Benar, saudara. Ngeri ya, saudara, kalau kita berdiam diri. Kita ini, aduh, kalau tadi pujian kita renungkan benar, makananku yang melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini kalau enggak, saudara, kita itu sia-sia ikut RRS. Benar, saudara. Benar. Kita sia-sia ikut pemuridan. Benar. Dulu Pak almarhum Pak Andreas Samudra, waktu saya ikut dulu, dia ngomong, kamu harus pergi memenangkan jiwa-jiwa sebanyak-banyaknya. Kalau tidak, engkau yang bertanggung jawab. Keren banget, omong berat sekali. Waduh, gak gampang kan, saudara? Rasanya itu, aduh Tuhan. Makanya itu, saudara, ayo kita mulai sadar sekarang. Loh Tuhan, pakai hidupku. Bagaimana caranya Tuhan? Pak, masalahnya saya tuh bukan hamba Tuhan, bukan pendeta. Pak Edi kan pendeta. Oke deh, nggak apa-apa. Mungkin saudara pebisnis. Kayak teman-teman saya itu pembisnis, saya tawari. Oh enggak, jadi sponsor. Ini programnya Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Ya geleng-geleng. Kehidupanku baru morat-marit, Pak Edi. Bayangkan. Sekarang pembisnis kaya loh, mobilnya aja. Kemarin pakai mobil Mercy, saya lihat di gereja. Stop, saudara. Saya sampai heran. Dan ini benar-benar dia tuh mengalami drop. Dia minta didoakan. Ya saya doain. Saya ngomong sama dia. Firman Tuhan ngomong. Barang siapa yang menabur maju sambil menangis, dia pasti bersorak-sorai akan membawa berkas-berkas. Saudara? Tidak gampang kan, saudara? Benar nggak? Orang kadangkala memikirkan dirinya sendiri belum bisa memikirkan orang lain. Tidak selesai terus dalam hidup. Sehingga apa? Seperti pujian tadi. Tidak bisa selesai ini pekerjaan Tuhan, saudara. Benar, saudara. Pekerjaan Tuhan itu butuh dana yang gede banget, saudara. Saya sama istri sampai jual cincin nikah saya loh, saudara. Untuk hanya beli apa, saudara?
Cincin saya bagikan untuk makan ini, saudara. Memberi makan. Cincinnya istri saya untuk membeli apa, saudara? Kursi. Waktu itu gereja belum punya kursi, saudara. Saya ngomong, jual cincinmu, beli kursi untuk duduk setiap jemaat. Saudara, proyeknya Tuhan ini harus selesai, saudara. Kalau tidak, saudara, terus gimana, saudara? Banyak orang-orang nggak mengerti di situ, saudara. Waktu Tuhan memanggil pesta, mengundang pesta. Oh maaf, saya baru membeli lembu kebiri. Jadi saya mau ke sawah. Oh maaf, saya baru pesan nikah. Pengantin baru Tuhan Yesus. Sorry ya. Banyak kesibukan-kesibukan itu loh, saudara. Nah, di sini. Sehingga apa? Jiwanya itu tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara. Sehingga tidak ada kemerdekaan di dalam hidupnya. Orang kalau merdeka, itu menang terus, saudara. Benar, saudara. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 17, sebab Tuhan roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan, saudara. Jiwa itu harus sering dimakani roh. Dengan apa? Firman Tuhan, saudara. Di dalam Mazmur 1 tadi ya, saudara. Yang kedua, saudara. Supaya jiwa kita kuat, saudara. Kita mengupgrade jam-jam doa kita. Di-upgrade Matius 26 ayat 40, saudara. 41. Waktu Tuhan Yesus mau disalib. Yesus mengajak 3 orang. 3 orang ini diajak Tuhan Yesus. Kenapa kok 3 orang tok? Yang 9 kemana Pak Edi? Saudara, bayangkan. 3 orang loh yang diajak Tuhan Yesus naik ke bukit, diajak berdoa. Saudara, mendapat hak istimewa sekali. Begitu juga saudara dan saya hari ini yang mengikuti RRS. Mendapat hak istimewa. Benar, saudara. Dan ini benar-benar, saudara. Saat dia diajak Tuhan Yesus berdoa, apa yang terjadi? Petrus tertidur. Petrus itu tertidur sampai Tuhan Yesus bangunin. Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku, Petrus? Roh nurut, daging lemah. Daging berkata apa? Jiwa. Jiwanya Petrus lemah padahal sudah dekat Tuhan Yesus, saudara. Bukankah kita sama juga? Sudah ikut RRS, sudah ikut pemuritan. Oh ya masih khawatir, ketakutan, cemas, saudara. Lu aneh kan, saudara? Itu yang salah di mana? Di jiwanya pasti nggak dikasihi makanan. Seperti tadi kita gasik-gasik datang. Tadi Bu Ning ngomong anjing putih dan anjing hitam. Jangan buat ilustrasi kalau pakai orang, Bu Ning. Bisa kesinggung nanti. Anjing putih dan anjing hitam diadu. Pitbull itu ya, saudara. Kan ada toh. Kalau mau menang yang putih, yang hitam nggak usah dikasih makan. Yang putih sering kasih makan terus. Yang hitam dipuasai, saudara. Nggak kasih makan. Ya, nah, jadi menang yang putih punya tenaga, saudara. Begitu juga dengan hidup kita. Tapi saya tidak mengatakan, saudara, ilustrasinya seperti anjing itu enggak ya, saudara. Jangan nanti salah paham. Ya, saudara. Jiwa itu perlu dikasih firman. Pikiran kita, pembaharuan pikiran, saudara. Harus. Sekarang cara berpikirnya sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Di situ, saudara. Supaya apa? Firman Tuhan sekarang yang jadi. Termasuk saudara yang sedang bisnis hari ini. Saudara tidak bisa bisnis, saudara menggunakan kepandaian saudara loh. Contoh, saudara, Petrus itu kan pinter nangkap nelayan dia, nangkap ikan. Dia pakai
menggunakan kepandaiannya, akhirnya dia tidak dapat apa-apa. Setelah dia ketemu Yesus, bilang apa? Tebarkan jala itu ke kanan. Akhirnya ditebarkan jala ke kanan. Akhirnya dapat. Begitu juga hidup kita. Sekarang kalau saudara tidak tergantung oleh Tuhan, hidupmu akan sia-sia. Saudara akan mengalami luka batin dengan Tuhan. Luka batin dan luka hati itu berbeda ya saudara. Kalau luka batin itu sama Bapa di surga. Biasanya seperti itu. Nah, ciri-ciri orang yang sering luka batin, masih luka batin sama Tuhan, ketakutan, cemas, khawatir, tidak percaya. Ke gereja tapi tidak percaya, saudara. Itu ada luka batin di dalam hidup. Berbeda dengan luka hati. Nek luka hati itu sesama manusia, saudara. Nah, di situ. Ini harus kita jelaskan juga. Nanti suatu saat saya akan jelaskan, karena ini penting sekali. Supaya kalau saudara berdoa itu percaya bahwa kau telah menerimanya. Hari itu akan diberikan kepadamu. Itu benar loh, saudara. Jadi saudara harus percaya benar. Orang mau percaya aja susahnya minta ampun loh, saudara. Benar loh, kadangkala Tuhan kenapa kok doaku nggak dijawab-jawab ya Tuhan. Kan saya sudah doa 5 tahun Tuhan. Tapi kenapa nggak dikabulkan Tuhan. Kadang-kadang kan selalu bertanya-tanya di situ. Berarti apa nggak percaya sama Bapak? Ada luka. Orang kalau nggak percaya itu pasti ada luka. Contoh, saya berantem sama Ci Hilda apa sama Bu Ning. Udah toh kita berdamai saling memaafkan, ya kan? Sorry ya Bu Ning, saya sing salah. Sorry ya Ci Hilda, saya sing salah, ya toh. Apakah luka batinmu sembuh? Enggak. Ada kayak jurang. Saudara, ini benar. Coba, rasanya terus seperti apa ya, saudara? Seperti kita tuh membuat benteng-benteng dulu, saudara. Kayak enggak pena. Ini yang seringkali tipu muslihat iblisnya tuh di situ, saudara. Karena apa? Luka batin. Begitu juga rasanya dengan Bapak. Kita wes berdamai ya. Tapi kok nggak percaya sama Tuhan? Coba bayangkan. Saudara, kok nggak percaya 100%? Ya, padahal firman Tuhan sudah ngomong. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara hanya memperkatakan firman Tuhan itu akan terjadi loh, saudara. Kalau saudara tidak ada luka batin di dalam hidupmu, jiwamu tuh akan mengalami sukacita. Benar, saudara. Ini ada pelajarannya, saudara. Luka batin dengan Bapak di surga. Bukan pemulihan hati Bapak loh, ada berbeda ya, saudara. Ini lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, saudara. Nanti saudara akan mengerti kalau saudara ikut RRS ini terus, saudara. Jadi kalau nggak ikut, rugi sebenarnya, saudara. Benar. Karena di sini, ini yang dikupas itu yang di dalamnya, bukan yang di pinggirannya, saudara. Karena yang di pinggirannya itu hanya gereja. Gereja itu hanya membahas tentang pinggirannya, nggak sampai di dalam. Contoh, saya kasih contoh gini, saudara. Matius 5 ayat 4 ya. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Itu artinya apa, saudara? Itu kalau orang nggak sadar, itu kan firman itu buat ayat orang mati, Pak Edi. Lo salah, bukan untuk orang meninggal. Ini untuk pertobatan. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Artinya apa? Berduka cita seperti perasaan Roh Kudus. Berduka saat kita tuh berdosa. Tahu ya artinya ini ya, saudara. Ini khotbah di bukit itu Tuhan Yesus tuh jelas ngomong loh, saudara. Berduka itu bukan duka kematian tuh enggak. Dosa. Kita berduka seperti Daud menghampiri Batseba, membunuh Uria. Dia ditegur Nabi Nathan. Oh iya, aku berdosa. Itu berduka, Daud berduka. Makanya Daud dihibur oleh Roh Kudus. Berduka di dalam dosa. Dosa itu harus berduka. Oh iya, aku melakukan dosa, Tuhan. Nangis-nangis, ampuni aku, Tuhan. Engkau akan dihibur. Karena itu yang dimaksudkan, saudara.
Banyak orang-orang itu tidak mengerti. Nah, di situ saudara. Ada lagi yang ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena dia akan melihat Tuhan. Bukan terus yang kudus, suci, tidak pernah berdosa terus bisa melihat Tuhan. Bukan. Artinya apa? Hari ini kau melihat Tuhan loh saudara. Artinya apa? Engkau mengagumi kemuliaan Tuhan. Melihat pemandangan yang indah, itu kan mengagumi, melihat itu karya Tuhan. Tuhan ada di hidupnya Ci Hilda, ada di hidupnya Cibu Neng, ada di hidupnya Linca, ada di hidupnya Febe. Itu melihat Tuhan. Nanti pada suatu saat kita face to face, sekarang belum. Saudara, nah seperti inilah saudara, saudara harus mengerti benar-benar kebenaran di dalamnya, bukan di luarnya saudara. Supaya saudara itu banyak mengerti, supaya saudara menang. Nah, disitulah jiwa tadi saudara perlu dimakani oleh Roh Kudus, firman Tuhan yang hidup. Yang ketiga, yang terakhir, melayani supaya kita tuh melihat. Saudara, Wahyu 3 ayat 8. Wahyu 3 ayat 8, saya akan bacakan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudara, ini loh. Kekuatan kita tuh tidak seberapa kalau engkau saudara mau melayani jiwa-jiwa. Saudara, di sini ini di kitab Wahyu 3 saudara bisa mengerti. Saya termasuk gereja yang mana? Itu gereja ditolak Tuhan semua loh, saudara. Bayangkan, saudara, ada Sardis itu paling disayang Tuhan. Tiatira, saudara, Philadelphia, tadi Philadelphia ya, yang dianu Tuhan. Jemaat Laodikia, dia ditolak Tuhan. Masalahnya sekarang, apakah kita ini ditolak Tuhan apa tidak itu loh, saudara. Saudara harus cek benar-benar Tuhan, apakah kau menolak aku Tuhan? Nah, di situ loh saudara. Melayani jiwa-jiwa, melihat makananku, menyelesaikan pekerjaannya. Supaya apa? Jiwa kita tuh melihat. Oh iya ya, ternyata selama ini aku belum selesai dengan urusanku sendiri. Begitu saudara pelayanan, saudara akan melihat, oh iya betapa banyak yang butuh dilayani. Nah, di situ saudara. Nanti saudara jiwamu itu akan kuat. Kalau saudara nggak pernah pelayanan, maaf kata benar saudara. Saudara jiwamu nggak kuat. Benar. Tapi kalau engkau mau terjun, saudara bisa melihat. Saya kuat gini saudara. Karena saya lihat peristiwa-peristiwa terus saudara. Benar. Saya mengalami depresi itu pernah loh saudara. Bingung dulu sebelum saya mengalami pelayanan ini saudara. Ketakutan, kecemasan, khawatir. Saudara, begitu saya setelah melayani Tuhan, saya mendoakan orang bisa sembuh. Wah, saya baru bisa merasakan Tuhan sendiri, saudara. Benar, saudara. Kalau saya tidak merasakan, piye, saudara? Gimana caranya saya bisa merasakan Tuhan di dalam hidup saya? Di kejiwaan saya, saudara. Saudara, manusia itu harus imbang. Kalau tidak, saudara, coba saudara, tidak pernah pelayanan, saudara. Hanya rohmu yang kamu kuatkan, saudara. Saudara akan mengalami kekalahan, saudara. Jiwamu tidak kamu latih. Harus exercise, harus pelayanan, saudara. Harus melayani supaya saudara sadar bahwa saudara itu ada yang lemah di dalam tubuhnya, saudara. Kejiwaan lemahnya di mana? Maaf kata, ada orang, ini saya baru nangani homo. Jadi di LP Wirogunan ini, kemarin ada yang ketangkap di Selker. Ini peristiwanya itu pembunuhan, membunuh kakeknya. Nah, kemarin itu dia kena kasus nyodomi, saudara. Bayangkan, saudara. Aduh.
2 orang disodomi. Aduh, saya sampai Tuhan, kerjaan semakin berat itu. Saudara. Tapi disitulah saya dituntun sama Tuhan untuk menyelesaikan kasus ini. Supaya apa? Orang ini yang terikat nyodomi bisa bebas. Bagaimana caranya, saudara? Bayangkan, saudara. Saya belum pernah mengkonselingi orang yang seperti ini. Nah, orang pembunuhan sering saya mengkonselingi. Orang narkoba tambah sering. Pencurian tambah sering. Pemukulan sering. Nah, tapi ini kasusnya, saudara. Nyodomi, saudara. Saya kaget, saudara. Ya, itu nanti Pak Edi yang mengkonselingi 2 orang. Aduh, Tuhan. Hikmat-Mu, Tuhan, aku butuh Tuhan. Karena ini kan di jiwanya, saudara. Tidak mudah loh, saudara. Benar loh, saudara. Nah, disitulah saya tertantang sampai sekarang. Makanya, saudara, api di dalam saya itu on fire terus. Iya, saya harus banyak belajar menangani kasus-kasus, saudara. Supaya apa, saudara? Nama Tuhan itu dipuji, dipermuliakan. Supaya suatu kelak nanti, saudara, saya bisa membagikan di RRS ini. Siapa tahu, saudara, punya kasus sama dengan saya. Mungkin saudara juga menangani kasus ODGJ. Mungkin saudara juga menangani kasus-kasus orang-orang di LP. Kalau kasus-kasus saudara, benar, saudara. Cari kasus-kasus yang berat, saudara. Supaya menantang seperti Tuhan Yesus. Dia mau turun, saudara. Benar. Pak Andreas Samudra, almarhum, ngomong jelas. Kalau engkau tidak turun, engkau tidak bisa merasakan Tuhan itu benar atau tidak. Bingung, saudara. Saudara kecewa akan sama Tuhan. Seperti ini. Nah, di situ, saudara. Untuk itu, saudara, ada 3 tadi. Yang pertama adalah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya selalu tekankan, saudara, harus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Orang Tuhan. Saudara. Yang kedua, upgrade jam-jam doamu. Sebelum kemarin saya ke LP Nusa Kambangan, saya berdoa dari pagi sampai malam terus. Kenapa? Saya harus isi jiwa saya. Kenapa, saudara? Yang saya pikirkan hanya keselamatan terus, saudara. Yang saya pikirkan ada kesembuhan ilahi. Ini pikiran ini, saudara, sampai sana itu kadang-kala jahat loh pikiran ini. Apa bisa ya Tuhan? Gitu loh, saudara. Bener loh. Sok kadang balik loh. Ini padahal saya sudah persiapan doa loh. Cukup lama loh doa saya tuh. Kadang balik loh pikiran. Apa bisa ya saya Tuhan? Loh, berarti nggak percaya sama Tuhan kan saya, saudara? Kadang-kala seperti itu. Makanya, saudara, upgrade jam-jam doa kita. Mazmur 91 berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudara, harus kita upgrade. Saudara, doa terus. Hubungan pribadi dengan Tuhan itu penting sekali, saudara. Benar, saudara. Kalau saudara tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan, saudara tidak akan dapat apa-apa. Yang terakhir, yang ketiga tadi tentang pelayanan. Saudara mulai melayani, saudara. Saudara melayani di gereja, coba keluar. Memenangkan jiwa-jiwa, saudara. Itu penting sekali, saudara. Supaya saudara ngerti, ngapain melayani di gereja. Seperti orang Jawa ngomong, di lautan. Saudara. Karena di gereja tuh gini, saya bukan melarang saudara tidak boleh melayani di gereja ya. Jangan salah paham. Saudara tidak akan punya tantang. Loh Pak, di gereja ya masih banyak juga. Tetapi lebih ngeri lagi kalau saudara tuh di luar. Jadi saudara tuh akan melihat, kamu bertumbuh sampai mana tuh akan ketahuan nanti, saudara. Masih berakar, atau bertumbuh, atau sudah berbuah. Nanti saudara akan tahu. Benar, saudara akan menilai dirimu sendiri. Caranya menilai seperti itu. Karena kalau tidak, saudara tidak akan mengerti, saudara. Ya, di situ.
Karena orang dunia itu jiwa itu seperti itu. Yang saudara atau minta disayang, benar apa istri, ya kan saudara? Minta dibenarkan, loh aku paling benar. Saudara, benar enggak? Minta diterima. Nah, di situ saudara, itu jiwa itu seperti itu saudara. Jadi saudara nanti ngerti, oh orang ini tuh masalahnya di sini. Jadi saudara nanti akan mengerti kalau saudara nggak praktek saudara. Jiwamu tidak bisa bertumbuh, rohmu tok. Ya, memang roh harus kuat. Nanti kalau roh kuat, jiwa akan bersama-sama saudara di situ saudara. Jiwamu juga akan kuat saudara. Karena pikiran ini harus ada di pembaharuan pikiran. Tidak saya pancarkan, sebenarnya masih panjang sekali. Ini firman itu sebenarnya buat di gereja, karena mungkin 2 minggu lagi saya nyampaikan di gereja saudara. Saya rayan dulu di saudara. Puji kembali dan banyak pertanyaan nanti ya, bagaimana sih Pak, kok aku sering mengalami kecewa, bagaimana Pak, aku sudah di Pak Gideon, Pak Edi, kok itu kecewa dan ketakutan, cemas, di mana tuh nanti kita akan bahas di situ. Oke, saya kembalikan pada Ci Ilda. Oke, terima kasih banyak Pak Edi. Luar biasa hari ini kita belajar mengenai makanan roh ya. Pak Edi sudah menjelaskan panjang lebar, ada 3 poin tadi sudah diingatkan lagi di akhir khotbahnya bahwa kita perlu makan firman-Nya setiap hari yang pasti ya, membaca dan merenungkan. Kemudian harus upgrade jam-jam doa, mempunyai hubungan pribadi dan mulai melayani. Memang betul ya, kalau tubuh aja, kita mau makan aja, kita selalu milih-milih, ini makanan hari ini mau makan apa ya gitu. Kalau tubuh aja kita harus bisa milih. Nah, untuk jiwa juga harus milih bahwa oh ya, hari ini tuh saya belum baca firman ya. Yuk baca firman. Karena kadang-kadang kita harus nyemangatin diri sendiri loh Bapak Ibu. Terus terang, kadang-kadang roh M-nya itu repot gitu. Itu si jahat itu kadang-kadang mengganggu apa? Dengan roh M. Males, males, ngantuk, aduh nggak ada waktu, buru-buru, banyak kerjaan gitu kan. Itu roh M. Nah itu tuh harus ditengking istilahnya, ya memang itu loh. Kembali lagi ya, selain ditengking, kita harus belajar atur waktu. Pak Edi selalu ingatkan, atur waktu baik-baik, pagi-pagi bisa bangun pagi, bisa berdoa, kemudian baca firman. Kalau nggak disediain waktunya, kadang-kadang bablas. Bener, seriusan bablas. Ya, kalau masih bisa, oh ya nanti saya ada waktu seling gitu kan, nanti siang saya mau baca firman, atau sambil puji Tuhan, sambil kerja, sambil menyanyi, itu masih oke lah gitu kan. Tetapi kadang-kadang orang itu bisa bablas gitu ya. Nah, itu yang membuat kadang-kadang membuat kita semakin jauh. Kalau kita sudah apa namanya, mungkin sekali, 2 kali kita nggak baca firman, besoknya nggak apa-apa lah, besok nggak usah. Buru-buru lagi besoknya, udah lupa beneran. Akhirnya nggak lagi. Berdoa juga gitu. Buru-buru, Tuhan terima kasih ya, sudah memberkati aku pagi ini. Saya buru-buru Tuhan, terima kasih, haleluya, amin. Gitu kan, buru-buru. Suka kilat-kilat gitu, lama-lama akhirnya apa? Menjadi suatu kebiasaan. Kembali lagi ya, kebiasaan itu harus dibentuk. Dan membentuk kebiasaan itu tidak mudah, Bapak Ibu. Tetapi harus diusahakan kalau mau menjadi disiplin. Kalau sekolah aja harus disiplin. Kita ini ada di sekolah kehidupan. Kita sama-sama belajar. Mesti disiplin. Nggak mudah sih. Saya juga ngalamin nggak mudah. Teman-teman juga pasti ngalamin yang ngerasa ya. Nggak mudah. Kadang-kadang malah ada rasa tertuduh. Aduh hari ini saya belum baca firman ya. Aduh gimana ya. Nggak gitu juga sih. Nggak sampai harus tertuduh. Tetapi itu membuat kita, oh iya ya. Kalau hari ini saya belum baca firman, besok harus saya bisa atur waktu dengan lebih baik supaya saya bisa baca firman seperti itu. Jadi ingat lagi satu yang tadi dibilang makanan roh ya, bahwa
kita ini apa yang kita makan. Itu yang penting. Kalau kita makannya firman, yang ada di pikiran, yang keluar di perkataan, yang dikeluar di perbuatan juga firman. Kalau kita makannya drama Korea, yang keluarnya gitu kan, sarangyo gitu kan. Itu yang keluar dari drama Korea, habis masuknya itu terus. Jadi apa yang dipikirin, apa yang diomongin, ya keluarnya sarangyo gitu. Jadi kembali lagi, you are what you eat. Apa yang kita makan itu yang keluar. Jadi pastikan juga bahwa jiwa kita juga diberi makanan seperti yang tadi Pak Edi sudah sampaikan. Terima kasih banyak Pak Edi ya buat firmannya, buat sharingnya juga bahwa pengalaman yang di Nusa Kambangan sangat memberkati sekali. Oke, sebelum kita melanjut ke tambahan-tambahan selanjutnya ataupun pertanyaan, kita buka kameranya dulu Bapak Ibu, boleh kita berfoto sebentar. Silahkan dibuka, ada lagi yang bisa buka kamera, silahkan. Yuk, rapi-rapi dulu, yuk sarangnya yuk. Siap-siap sarangnya yuk. Mana nih? Ayo yang cantik-cantik ibu-ibu. Ada bapaknya cuma 2 ya kayaknya. Bapaknya ada 5. Dan Pak Edi. Gak apa-apa ibu-ibu. Sudah semuanya? Sudah siap? Oke. Senyum yang terbaik termanis ya. Siap semuanya? Boleh ya. Pertama foto biasa, yang kedua sarangnya. Oke. 1, 2, 3. Tahan senyumnya. Oke, yang kedua sarangyo. Boleh. Sarangyo 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Silakan Bapak Ibu, mungkin Bu Buning dulu mau ada tambahan untuk berkaitan dengan makanan roh. Silakan Buning. Yes, sangat mantap sekali ya firman yang disampaikan melalui Pak Edi, dan itu confirm lagi gitu kan. Memang untuk mengalahkan depresi, stres, ketakutan, bimbang, ragu-ragu, bingung, itu kita memang harus mengupgrade cara berpikir kita dulu. Karena kalau kita cara berpikirnya masih pakai cara-cara dunia, itu pasti nol, langsung kita kalah. Dan akhirnya kita kecewa dengan Tuhan. Betul itu, betul banget. Karena kalau kita semakin hari semakin memberi makan maut, istilahnya memberi makan roh stres, ketakutan, bimbang, ragu-ragu, itu kita otomatis nggak bisa melihat Tuhan di tengah semua situasi yang sedang ada, atau tekanan-tekanan, atau sakit aku kok belum disembuhkan, atau aku kok belum ada peningkatan, kok rumah tanggaku tambah runyam. Itu karena apa? Karena kita masih berkutat di roh maut tadi. Karena roh maut itu ya inginnya menggagalkan. Sering kali itu iblis memang sengaja ingin menggagalkan kita. Di dalam Mazmur 37 ayat 4 kan dikatakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tetapi iblis ingin menggagalkan dengan apa? Dengan intimidasi, dengan memperlihatkan, tuh lihat, mana buktinya, mana, kan di sini di pikiran. Jadi memang kita harus benar-benar harus menang, bisa mengalahkan ketakutan kita, khawatir kita, bimbang kita, dan ragu-ragu kita. Dengan 3 hal itu kita harus benar-benar mau melihat Tuhan terus. Melihat Tuhan artinya pikiran kita, hati kita, mulut kita harus sepakat untuk mengucap syukur. Biasanya orang hanya bilang, aku udah mengucap syukur, aku mengucap syukur Tuhan. Apa kalau enggak ya kita baca firman, ayat ini tapi tidak direnungkan, tidak dihayati, bahkan tidak cuman dirapal, ya tidak ada terjadi apa-apa. Yang Tuhan mau ya kita renungkan, kita upgrade cara
apa namanya, keintimannya dengan Tuhan. Maunya Tuhan itu apa ya? Aku harus bagaimana ya? Itu harus kita benar-benar ngejar Tuhan, kita harus detail. Jadi kita nggak melihat di masalah lagi, tetapi kita melihat Tuhan. Melihat Tuhan ya dengan kita jalannya mengucap syukur, memperbaiki keintiman dengan Tuhan, memperbaiki cara pandang kita. Jadi kita melihat Tuhan di tengah-tengah situasi, maka kalau kita melihat dengan benar-benar ngucap syukur dengan cara pandang yang berbeda, itu loh, roh depresi, roh khawatir, roh bingung, roh bimbang, itu lenyap sendiri. Dan otomatis iblis itu akan ngacir sendiri. Nggak usah, oh ini aku diserang iblis, aku ini di ini. Enggak. Kita jangan apa namanya, mengeluh-elukan iblis, tetapi kita mulai mengeluh-elukan Tuhan. Haleluya Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa. Aku menang karena Engkau, aku menang karena Engkau memberikan kasih karunia. Itu kan lebih baik toh daripada kita mengeluh-elukan suara si iblis. Oh iya ya, aku ini kenapa ya? Dianu iblis ya. Enggak, iblis sudah dikalahkan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Jadi kita mulai sekarang perbaiki keintiman aja dengan Tuhan. Perbaiki cara berpikir kita dan cara berbicara kita. Dan kita benar-benar minta tolong Roh Kudus untuk memberikan jiwa yang benar-benar seger. Supaya kita nggak loyo lagi. Dan kita perbaiki cara berpikir kita. Walaupun kita belum melihat hasilnya, tapi aku percaya bahwa pokoknya Yesus itu dahsyat, pokoknya Yesus itu luar biasa. Begitu. Jadi kita memang harus melihat cara-caranya Tuhan, bukan pakai melihat keadaan lagi. Jangan sampai kita ditipu oleh si jahat itu. Kita sudah dimenangkan, bahkan kita lebih daripada pemenang. Oke, makasih. Puji Tuhan, terima kasih Bu Ning. Benar banget apa yang dikatakan oleh Ibu Ning. Jadi kita memang harus mengupgrade ya cara berpikir kita. Karena yang tadi dibilang, yang 3 poin yang disampaikan oleh Pak Edi, bahwa seperti makan firman, kemudian upgrade jam doa, melayani, gitu kan, merasakan Tuhan sendiri. Kalau dengan cara berpikir kita bahwa itu yang harus kita lakukan, itu menjadi berat. Tetapi begitu kita upgrade cara berpikir kita, cara berpikir kita tuh seperti apa? Seperti ini, bahwa aku melakukan itu karena aku mengasihi Tuhan. Karena hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang ada di dalam aku. Kalau Yesus aja selalu kepengen ketemu sama Allah Bapa, berdoa gitu kan, mengucapkan firman, kemudian melakukan firman, pasti kita bisa. Dan pikiran itu yang kita harus bilang, jadi bukan jadi beban, tetapi rubah cara berpikir kita, bahwa kita itu benar-benar mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi Allah Bapa. Itu yang memampukan kita, itu yang namanya makan firman. Makan firman yang dari Allah Bapa ya. Jadi seperti itu. Terima kasih Bu Ning, bahwa kalau kita benar-benar mengupgrade cara berpikir kita, perkataan kita, semuanya yang tadi yang negatif itu nggak akan nempel. Karena itu adalah siasat si jahat untuk menembak dari sisi-sisi di mana kalau kita ada kecemasan, ada ketakutan, itulah menjadi sesuatu celah yang bisa dipakai oleh iblis untuk melemahkan kita. Kalau sudah lemah, akhirnya yang lain-lain berantakan semua. Bahkan kasih pun akhirnya berantakan. Akhirnya kita tidak mengasihi Tuhan, bahkan kita tidak mengasihi sesama. Akhirnya kita tidak sabar sama orang lain, kita marah-marah, itu semuanya berefek. Tapi kalau kembali lagi, kalau kita kembalikan Tuhan, aku mau mengasihi Engkau, mau sungguh-sungguh mengasihi Engkau, ajar aku untuk supaya sungguh-sungguh bisa melakukan firman-Mu, untuk membaca firman-Mu, berikan aku kekuatan. Karena tanpa Tuhan, kita nggak bisa dengan kekuatan sendiri. Kayaknya itu namanya kembali lagi mengandalkan Tuhan. Yang tadi Bu Ning bilang, dirapal segala macam, itu kekuatan sendiri. Bukan karena kasih terhadap Tuhan. Ya,
Baiklah kalau gitu. Mungkin ada yang mau menambahkan. Apakah Ibu Eni mau menambahkan sesuatu? Boleh Ibu. Sudah bangunkah? Tadi kebetulan istirahat ya. Apakah Bu Eni mau menambahkan sesuatu? Kalau enggak nanti enggak apa-apa. Oke, kita yang lain dulu, kita beri kesempatan mungkin. Ya, silakan Febo mau menambahkan sesuatu, Ya, silakan. thank you, Mbak Ida. Wih, luar biasa. Itu aku nggak nyangka loh. Semalam itu aku juga dapat sesuatu tentang hal ini. Ya loh, kok Pak Edi ngomongnya tentang hal ini juga gitu kan. Ini saya mau bagiin yang semalam itu saya tuh merenungkan semalam gitu tuh. Terus eh, apa yang menjadi pola pikir yang membuat orang-orang apa sih orang Kristen itu jadi depresi, anxiety, terus takut apa segala macam itu kan. Kita coba saya mau sharingnya kita lihat dari sisi kita belajar dari Daud. Di Mazmur Daud itu kan di Mazmur 20 berapa tuh 23 Mazmur 23 itu kan Tuhan adalah gembalaku. Itu kan biasa itu adalah ayat yang dipakai untuk penguburan ya gitu ya. Tapi sebenarnya itu ada ayat yang indah sekali dan itu adalah ayat di mana Daud itu sebenarnya mematahkan semua pikiran negatif yang dialami loh. Nah, saya mau poinnya di sini adalah di Mazmur Daud di Mazmur 23 ayat 5. Ayat 5 itu dikatakan begini. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Nih poinnya adalah engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Ya, laku penuh berlimpah. Kenapa si Daud ini ngomongnya pakai minyak? Jadi gini, Daud itu kan pengalamannya adalah sebagai gembala ya. Dia kan mengembalakan domba. Nah, domba itu tuh dia punya domba-domba itu kan dia selalu merumput gitu kan. Makannya tuh makan rumput gitu. Dia masalah domba itu cuma satu, yaitu pada saat dia merumput itu banyak lalat. Lalat di sini tuh kalau lalat di sana tuh di Israel sana mungkin lalatnya lalat gede-gede gitu ya. Lalatnya bahaya gitu. Nah, lalat-lalat ini sering masuk pada saat si domba itu lagi makan rumput, lalat ini sering masuk entah itu lewat lubang hidungnya domba atau lewat telinganya domba. Pada saat si lalat ini masuk ke dalam lubang-lubang dua itu, di dalamnya si lubang hidung dan lubang telinga itu, si lalat ini akan bertelur. Telur lalat itu kan jadi larva. Lalu larvanya itu, ini secara ilmiahnya ya, lalu si larvanya itu makanin otaknya si domba. Nah, akhirnya domba merasakan sakit yang luar biasa dan dia itu untuk menghilangkan rasa sakitnya itu si domba itu membentur-benturkan kepalanya ke benda-benda yang keras dengan tujuan supaya hilang sakitnya. Tapi akhirnya kan sakitnya itu nggak bisa hilang dan bahkan membawa kematian buat si domba gitu kan. Nah, itulah fungsinya si gembala supaya si domba-dombanya ini diopenin ya biar nggak dilaletin. Itu kalau di Israel dulu tuh disiram sama minyak. Jadi minyak itu adalah seperti penangkis serangga gitulah ya, penangkis serangga organik gitu ya yang dipakai oleh para gembala-gembala supaya domba-dombanya tidak terserang oleh si lalat itu. Nah, lucunya lagi lalat. Jadi kita ngomongin lalat nih ya. Si jahat itu atau iblis itu bahasa aslinya tuh Beelzebub kan. Beelzebub itu artinya Prince of Lies. Ini saya pernah baca di dalam suatu literasi gitu ya. Prince of Lies, pangeran lalat, Beelzebub. Nah, Daud berdasarkan pengalamannya itu, terinspirasi oleh pengalamannya itu, maka dia itu berdoa sama Tuhan, urapi kepalaku dengan minyak. Artinya apa? Kita berbicara di sini itu si yang masuk ke dalam, jadi itu adalah analogi kayak lalat domba dan lalat ini seperti kita dengan si jahat ini loh. Si jahat yang mencoba memasuki pikiran kita itu dengan semua hal-hal yang dilihat oleh mata dunia, semua hal-hal yang negatif, semua hal-hal yang membuat kita menjadi anxiety, menjadi takut, karena semua itu dipandang lewat mata dunia gitu. Nah, caranya itu tadi seperti Pak Edi panjang lebar tadi sampaikan bahwa benar-benar kita mengarahkan kepada apa yang menjadi kebenaran gitu. Dan kita berdoa. Gini, minyak itu kan berbicara Roh Kudus ya. Minyak itu berbicara Roh Kudus. Minyak itu juga berbicara iman, berbicara anugerah, berbicara segala sesuatu yang menjadi kebenaran, minyak urapan. Dan sementara Yesus itu adalah
Yesus itu adalah Kristus, artinya dia yang diurapi kan. Di mana Allah Bapa itu mengurapi Yesus untuk menjadi penyelamat, untuk menjadi imam, menjadi segala sesuatu lah dalam hidup kita gitu. Jadi memang salah satu juga caranya adalah dengan kita benar-benar kembali. Pikiran kita tuh kita arahkan kepada kebenaran, kepada apa yang menjadi janjinya Tuhan, kepada firman itu sendiri. Lalu saya sih percaya ini pada saat Daud bermazmur di Mazmur 23 ini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Pada saat dia ngomong, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, saat itu mungkin dia sangat merasa, aku lagi gerah banget nih. Kayaknya tuh aku lagi tidur di atas duri-duri yang tajam. Tapi si Daud memperkatakan bahwa Tuhan membaringkan aku di padang yang berumput hijau gitu. Lalu ia menyegarkan jiwaku. Daud ngomong gitu. Mungkin saat itu yang dirasakan Daud adalah jiwanya lagi kering gitu, jiwanya lagi nggak enak, nggak baik-baik aja. Makanya dia bilang Tuhan yang menyegarkan jiwaku. Mungkin sama seperti kita sekarang ini, kita melihat mungkin di luar, dia misalnya ada yang bisnis gitu ya, dia lihat kondisinya, wah ini kayaknya mau dinaikin nih pajak nih, apalah segala macam, itu gimana cuannya saya jadi kecil nih gini-gini. Itu kalau misalnya kita membiarkan si Beelzebub itu atau si Prince of Light atau si lalat itu menggerogoti pikiran kita, itu menimbulkan ketakutan, menimbulkan aduh nanti gini dong, terkurang, gue nggak bisa bayar, gue nggak ada cuan, nggak ada macam. Tapi kalau kita kembali kepada firman gitu kan, pasti oh rancanganmu adalah bukan rancanganku. Apa yang menjadi rancangan Tuhan buat hidupku ada rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Aku tidak pernah berkekurangan karena setiap kali aku mengetok, Tuhan akan membuka pintu. Tuhan memberikan apa yang diinginkan hatiku. Aku percaya hidupku di tangan Tuhan, bla 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 segala macam. Itu pasti Roh itu akan bekerja, Roh Kudus itu akan bekerja sehingga mematahkan semua apa yang ada di dunia, apa yang kita lihat di mata dunia lihat. Lalu itu yang terjadi. Yang terjadi itu adalah apa yang kita imani kan, yaitu firman Tuhan. Gitu. Jadi terima kasih Pak Edi. Itu firmannya menguatkan sekali banget juga buat saya. Gitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Feba buat sharingnya. Ada lagi yang lain dari Bu Monica mungkin mau cerita sesuatu, boleh ada sharing yang Wahyo atau yang lain juga boleh. Ada lagi kah? Silahkan, masih ada lagi. Mungkin ada yang mau sharing. Ya. Ya, silahkan yang. Shalom semuanya. Eyang itu tadi mendengarkan dari kesaksiannya Bapak Edi menyembuhkan orang yang lumpuh bisa berjalan. Itu supaya kita juga berani gitu ya tadi ya. Nah itu Eyang itu ingat kan beberapa tahun yang lalu itu Eyang pernah bersaksi juga di RRS ini. Waktu itu itu Pak Edi juga yang menyampaikan firman, dan kebetulan persis pernah diutus oleh gereja bersama-sama dengan para pendeta yang ada itu mengikuti seminar kesembuhan ilahi di sebuah gereja di kota. Lah, kok Eyang ikut diutus gitu ya, padahal Eyang kan jemaat, bukan hamba Tuhan, bukan pendeta, bukan ini. Kemudian di sana ya seneng aja sih Eyang ikut seperti itu. Setelah selesai seminar kan ditantang oleh pembicara itu siapa yang berani praktek saat ini gitu. Ya Eyang juga toleh ke belakang, semua pendeta, gembala gitu ya. Kok nggak ada yang tunjuk jari, ya udah Eyang aja tunjuk jari. Eyang tunjuk jari. Terus sekarang siapa yang saat ini merasakan ada yang sakit harus didoakan gitu. Lah kok yang maju itu malah gembala saya. Katanya tangannya itu ini begini, nggak bisa digerakkan karena kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi, jadi jari-jarinya itu ada 4 jari itu nggak bisa dilurusin gitu. Wah, sementara melihat yang maju ke depan kok gembalanya Eyang
yang tunjuk jari mau praktek yang piye iki. Tapi ya itu tadi minta roh keberanian. Minta roh keberanian. Ya sudah mungkin gayanya ya seperti orang yang sudah fasih, sudah ahli gitu ya, mungkin seperti tingkat rohaninya udah tinggi, padahal kan yang enggak seperti itu. Ya udah yang ini tumpang tangan jamah dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada kolesterol tinggi dan sebagainya. Sampai jari-jari yang nekuk sekarang lurus. Yang perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus sembuh saat ini juga. Ya sudah, begitu saja. Terus yang kembali ke tempat duduk, terus itu pembicaranya katakan, bagaimana sekarang? Terus katanya mengendor. Nah, bisa. Puji Tuhan. Tidak dipermalukan. Itu yang punya pengalaman beberapa tahun yang lalu, itu pernah yang saksikan di RRS. Nah, itu sekarang tadi Pak Edi katakan bisa mendoakan orang lumpuh berjalan, itu tadi yang ingat yang kok ya pernah menyembuhkan tangannya gembala saya gitu. Puji Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua tadi Bunda Hilda ya katakan kalau namanya berdoa sudah males, sudah kalau kena roh M itu tadi males karena capek, itu yang tuh sering dapat kayak gitu karena fungsi tiap harinya yang itu kan ART juga, jadi udah capek lah. Kalau jam 9, 10 itu badan tuh udah rasanya mau rebah aja gitu. Tapi selalu ingat bahwa kalau orang tidak berdoa itu berarti tidak percaya kepada Tuhan. Nah, itu yang kan selalu ingat itu. Kalau mau dikatain orang yang nggak percaya sama Tuhan kan nggak mau. Ya terakhirnya, walaupun terpaksa, ayo terus duduk bersila. Sebelum berdoa, ingat juga, yang itu mengkoordinir 36 orang yang baca kitab suci rutin setiap hari berurutan. Kalau sekarang belum baca, besok pagi mau komen bagaimana? Nah itu ingat juga gitu. Nah akhirnya harus baca dan direnungkan. Kalau tidak merenungkan nggak bisa besok pagi komentar dengan satu pasal yang dibaca gitu. Dan akhirnya bisa berdoa juga dan rebahlah dengan damai. Begitu itu ya. Yang pasti seperti itu, sehingga nggak ada kok kita tidak bisa mengalahkan roh-roh yang bikin kita jauh dari Tuhan. Nggak ada. Jadi kita memang harus bertekad gitu, harus bertekad. Jadi itu yang saksikan. Tetapi ada satu pertanyaan, mohon solusi kepada yang terkasih Bapak Edi. Baru saja ini tadi Eyang itu membaca statusnya jemaat. Itu statusnya itu foto seorang ibu dengan anaknya yang sudah kelas 6 SD, 12 tahun. Itu redaksinya itu dia mengatakan, ada ibunya selalu eksis, ada anaknya. Kriwilku gitu. Jadi ini anak terakhir. Ini anak ini dari sejak kecil itu nggak bisa pisah dengan ibunya. Waktu sekolah pun sampai kelas 3 SD itu ibunya harus di dalam kelas. Sampai sebenarnya sekolah nggak memperbolehkan, tetapi anak ini benar-benar nggak tahu bagaimana akhirnya ibunya diizinkan selalu mendampingi anak ini. Sampai kelas 6 SD ini pun ibunya harus di luar gedung. Dan dia katanya selalu menengok. Kalau sudah ada ibunya baru tenang ikut sekolah. Nah ini ada undangan
untuk pertemuan ibu-ibu kaum wanita, itu ibunya mau ikut kan dilarang membawa anak gitu. Itu anaknya memaksa, kalau ibu mau ikut, aku juga harus ikut gitu lah. Sudah kelas 6 SD mau ikutan. Jadi kalau nggak boleh ikut, ya ibu nggak boleh ikut gitu. Nggak bisa pisah dengan ibunya sama sekali lah. Nanti kalau menikah bagaimana? Ini mohon tolong itu. Mohon tolong Pak Edi diberi pencerahan. Saya tadi baru memberi nasihat sedikit. Aduh Bu, ya harus dilatih toh. Dari dikit mesti dipisahin, bagaimana kalau nanti menikah gitu. Mohon pencerahannya Pak Edi. Terima kasih sebelumnya. Ya, makasih Eyang Monica, luar biasa ya. Tadi anaknya lalu ikut ibunya. Bapaknya masih ada nggak? Masih. Berarti bapaknya Anak nggak ini kurang 3 kasih sayang. bersaudara cewek semua. Apa? Perempuan semua? Ini anak bungsu dari 4 bersaudara yang cewek semua. Laki ya? Ya, Laki apa perempuan, Bu? perempuan semua. Perempuan semua ya? Ya. Biasanya Ya. anak perempuan itu selalu dekat dengan ayahnya. Kayak anak Lah. saya itu pasti Lah. dekat sama Ya. saya. Dan biasanya lebih berani. Benar, saudara. Jadi mungkin bapaknya kurang dekat sama anaknya. Ya, figur seorang ayah itu harus terjadi atas entah itu anak perempuan atau anak laki, harus terjadi. Dia kalau sampai masuk ke figur ibunya, Ya. maaf kata, bukan salah, bukan jelek, Ya. tapi ada yang kurang, pasti. Ya. Semua tuh nyontoh ke bapak, namanya bapak itu laki ya, bapak Tuhan. Kita tuh kan nyontoh Tuhan, figur seorang. Nah, mungkin itu ada rasa ketakutan juga di dalam hidupnya, pernah takut di dalam hidupnya, jadi sama ibunya mungkin dimanja ya, anak terakhir ya, bisa juga di situ. Kedua, mungkin ayahnya tuh kurang dekat sama yang ini terakhir. Coba, figur seorang ayah itu penting sekali, kalau enggak kacau semuanya, pasti. Kecuali kalau ayahnya meninggal, atau kata cerai, itu harus banyak dikasih firman, karena figur seorang ayah diganti Tuhan Yesus itu. Seperti itu ya. Saya yang sering nangani kasus-kasus seperti itu, benar. Kalau dia dekat dengan maminya terus, mamanya terus, figur ayahnya selalu hilang. Nah, banyak kasus-kasus seperti itu. Untuk itu seorang ayah, mau nggak mau, harus dekat sekali dengan anaknya. Supaya figurnya masuk. Karena kalau enggak, maaf kata, nantinya yang laki ikut figurnya mamanya, nggak kuat, pasti. Nggak kuat. Banyak sekali hal seperti itu. Tadi jadi seperti bencong tuh loh. Bencong itu apa ya? Banci atau apa tuh? Contoh, saudara pernah dengar penyiar SCTV Yeremia siapa tuh? Siapa tuh ya? Jeremia. Nah itu. Coba sekarang. Dia jadi banci lah. Dulu penyiar SCTV hebatnya minta ampun. Begitu dia dekat dengan orang-orang perempuan, dia tidak dekat dengan seorang ayahnya. Dia waktu kecil sudah memang ayahnya sudah nggak ada. Terus dia dekat dengan perempuan, sekarang jadi bencong. Kalau nggak dididik dengan benar. Pak Jeremia Teti ya, nggak salah ya. Ya, Jeremia. Itu dulu penyiar SCTV apa ya. Itu wah bagus. Sekarang jadi emon, saya kaget loh. Saya terus buka di biodatanya itu lahir di mana. Oh alah, benar ya, seorang ayah itu kalau sudah nggak ada, orang ibu itu harus benar-benar kasih firman Tuhan yang sangat-sangat kuat. Kalau tidak, anak lakinya bisa kalah musuh. Banyak hal seperti itu. Nah itu ibu yang mungkin bapaknya suruh dekati anaknya,
suruh apa ya, suruh membelai. Biasanya anak itu perlu dibelai. Ada suatu saat umur-umur berapa tuh harus dilus-lus kepalanya. Anak Ya. yang nekat-nekat itu kita belai, lus-lus, itu nanti roh kehalusannya akan muncul lagi. Tapi kalau Ya. anak sedang dibentak, bentak, roh halus, bukan roh ya apa ya, hasrat kehalusannya itu kan hilang. Dia jadi keras banget orangnya, fight terus. Nah, caranya apa? Dengan dielus kepalanya, Tuhan mengasihi engkau. Nanti kan kehalusan itu akan muncul lagi. Nah, itu Eyang. Jadi bapaknya suruh berperan dulu terus. Ya. Nanti akan Terima kembali. Jadi ya Oke. atas dasarnya nanti yang akan tindak lanjuti. Amin. Luar biasa Puji ya. Tuhan. Terima kasih. Terima kasih yang buat pertanyaannya dan kesaksiannya. Nah, ada pertanyaan di chat dari Diana. Diana bertanya, Pak, izinkan saya bertanya, kalau mengikuti Zoom online ataupun mungkin lewat YouTube ya, gitu kan, ada mesbah pagi ataupun ada doa pagi lewat YouTube, apakah itu sama dengan relasi dengan Tuhan? Mohon Ya, sampaikan ya, dijelaskan. sebenarnya itu memang relasi sama Tuhan, sama korporat ya. Tetapi selalu harus ada sendiri, menyediakan waktu khusus sendiri. Jadi kita bertemu sama Tuhan. Nah, kita harus jalin itu, hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau kayak gini kan korporat kita, sama-sama. Tapi ada suatu saat Tuhan itu kepengen kita tuh sendiri. Pasti. Ingin menyatakan kasihnya, ini loh kasihku kepadamu. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 18 ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Nah, orang kalau ketakutan, kasihnya nggak sempurna. Supaya sempurna, harus itu, menjalin relasi sendiri, alone, sama Tuhan. Nah, di situ nanti Diana akan kuat. Saya yakin. Karena kasih itu di mana? Di jiwa, di perasaan. Di perasaan. Nanti kok kita akan mengalami sendiri ya. Karena tanpa sendiri tadi seperti anak tadi ya. Dengan kesendirian dengan Bapak, nanti figurnya akan muncul. Ya, begitu juga begitu kita relasi terus sama Tuhan sendiri, nanti figurnya Bapak, seorang Bapak itu akan muncul juga. Tapi kalau tidak hanya ikut, maaf kata, ikut RRS, ikut pemuritan, tidak akan pernah nampak. Suatu saat tidak pernah nampak. Benar. Rohnya memang ada, tetapi figurnya itu nggak ada. Nah, kita harus benar-benar merasakan Tuhan sendiri. Tidak korporat. Saya dulu juga gitu, pengennya ya pemuritan terus. Tetapi setelah saya rasakan Tuhan, ini tidak bisa kalau aku kayak gini. Tidak merasakan Tuhan lebih lagi. Nah, di situ Diana, mungkin Diana nanti akan merasakan ya kasih yang sempurna. Karena kasih itu tidak ada rasa ketakutan. Nah, kalau masih ada ketakutan berarti kasihnya tidak sempurna. Itu letaknya di mana? Di jiwa, di mana? Di perasaan. Ya kan semua kan ada semua di firman. Begitu Diana enggak apa-apa mau sama Pak Gideon sama Ci Hilda apa enggak apa-apa doa bareng. Tapi ada waktu-waktu khusus kamu sama Tuhan saja berdua. Wah, itu lebih. Waduh. Itu Diana. Oke. Oke, terima kasih Pak Edi. Jadi memang Terima kasih, Pak ada Edi. waktu ya, hubungan pribadi ya sama Tuhan. Yes. Corporate tetap nggak apa-apa, mau ikut Zoom, ikut YouTube, ikut apa aja nggak masalah. Tetap jadi punya hubungan pribadi. Oke, ada lagi pertanyaan? Sering ketidur, soalnya kalau sendiri tuh suka sering ketiduran atau kepalanya sakit atau ada aja Kak. Jadi kalau korporat kayak online. Saya udah coba mau disiplin, saya bilang tidur nggak tidur malam ini, besok jam 5 saya mau bangun. Bangun. Nah, itu. Nggak tidur sih, kayak semalam saya nggak tidur ya karena suami ada komplikasi, tolong doa nanti ya. Jadi anjing saya malah 2 hari yang lalu saya bilang aku udah capek sekali. Malah anjing saya kok jam 4, aku mau tidur gitu. Oh kemarin kamu ngomong apa? Mau korporat sama Tuhan. Saya ambil Pak, maaf ya ibu-ibu, saya ambil Bible gitu ya.
ngantuknya. Saya pikir, oh ya saya nggak tidur semalaman, terima kasih Tuhan. Malah saya tidur 1 jam jadinya, gitu loh Pak. Nggak Jadi apa-apa. akhirnya saya punya roh M-nya, saya tolak, saya kata, saya memang agak terima kasih. Saya mengaku. Tapi enggak apa-apa, Diana. Berarti memang Tuhan tuh tahu kebutuhanmu harus tidur. Itu loh. Kita harus berpikir secara baik, positif ya. Secara baik. Oh ya, kenapa aku baca kok malah tidur? Karena tubuhmu tuh capek. Tubuh itu kan dari 3 tadi unsur ya, manusia itu dari roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh, kalau nggak istirahat, nggak bisa kamu baca firman Tuhan, seberapapun nggak pernah akan masuk karena tubuhnya capek. Makanya orang kecapean itu M tadi. Jadi malas, itu wajar karena tubuhnya capek. Makanya itu kita nggak boleh capek. Harus fit, baru kita bisa menyembah tuh enak. Kalau kecapean, kamu menyembah kayak apa? Kebablasan jadi tidur dalam hadirat Tuhan. Orang ngomong itu buat guyonan ya. Tapi nggak boleh ya, kita harus tidak capek. Nah, kalau kita tidak capek, wah hubungan pribadi sama Tuhan itu terasa sekali. Tapi kalau capek, maaf kata, tidak bisa merasakan Tuhan. Karena tubuh tidak bisa dipungkiri ya di situ. Jadi harus banyak istirahat juga. Itu Diana. Oke, terima kasih Pak Edi. Oke, baiklah. Ada lagi pertanyaan? Kalau enggak, kita langsung masuk ke sesi doa. Kita catat, mari kita catat doa-doanya. Ya, yang pertama kita akan berdoa. Biasa nomor 1 kita berdoa untuk pemulihan ya buat Ibu Eni. Kemudian yang kedua untuk Ibu Eva. Ibu Eva masih ada? Mau Masih. doakan apa lagi Ibu Eva? Ibu Eva. Iya, masih Mbak, masih dengerin terus. Ya Jadi itu aja pemulihan Mbak. 5 kali lagi booster. Jadi booster itu tertuju ke bagian yang itu aja supaya mati semua sel. Terima kasih. oke, pemulihan sariawannya juga ya Bu ya. Karya udah sembuh, tinggal ini enggak Wow. nelen. Oh, leher ya. Sariawannya sudah sembuh. Lehernya yang untuk menelan ya, tenggorokan ya. Oke. Kemudian kita berdoa. Mungkin Pak Edi ada kabar dari Siska kah? Siska baik-baik saja katanya loh. Oh, puji Kemarin Tuhan. terakhir saya WA, baik Pak Edi, kok enggak pernah nongol. Itu harus Baiklah. sibuk ya. Ya. Jadi ya nggak apa-apa, kita tetap berdoa buat Siska ya supaya Iya. pemulihannya juga sempurna. Oke, lanjut. Kita ada lagi yang mau minta didoakan tadi Diana tadi buat suaminya ya. Tadi mau Ya, hari Rabu ini dia harus difoto lagi karena operasi 3 minggu yang lalu itu kayaknya kembali lagi pembengkakannya kayak semula sebelum operasi kembali lagi gitu. ini Sepertinya ususnya. hernia Tapi kan? Hernianya itu. iya. Jadi tapi dokternya bilang nggak tahu apakah itu pencairan atau itu kembali. Jadi harus difoto dulu hari Rabu ini terus nanti. Ya, berikan kekuatan lah untuk saya untuk melayani suami supaya sabar, Ya, jangan dengan emosi. Ya, itu terima kasih banyak untuk dukungan doanya. ya. Ya, karena kekhawatiran juga untuk keluarga lah, Cynthia. Banyak, mudah-mudahan ya terlalu banyak kayaknya. Ya, penjualan rumah di Palembang masih tetap saya Jadi yang minta dukung doa. didoakan sebentar ya, saya catat dulu. Penjual Kebanyakan kali ya. Inilah kalau kurang tidur ya Pak Edi ya. Harus tidur. Ya kalau tengah malam kok saya pikir gini, jam 4 saya buka Alkitab, jam 5 kok ketiduran, jam 1, jam 2 kok nggak tidur gitu. Saya baca semua gitu. Ya, sorry Ya. ya, curhat di sini. Terima kasih. Tapi memang benar relationship saya sama Tuhan. Puji Tuhan, setelah terakhir ini saya banyak ngeluarin anjing, saya banyak berdoa bersendiri sambil berjalan gitu. Kayak hari Sabtu kemarin, saya kasih kesaksian sedikit, saya lagi khawatir dengan putri kami Cynthia, loh ada apa Tuhan, ini suami saya begini,
tapi Tuhan menampakkan apa gitu, pelangi gitu. Jangan khawatir gitu. Itu sih. Tuhan. Mudah-mudahan ya dari Tuhan. Saya tapi langsung kekhawatiran saya kayak zut gitu keluar. Gitu Bukan sih. mudah-mudahan. Karena bosan ya. Maaf lupa Ya. nama suaminya siapa ya, Diana? Nama suami saya Erik. Oh iya, Erik. Ya, Hmm, doa untuk Erik ya nanti gitu ya. ya, Sama puji penjual Tuhan. Lembang ya. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih buat kesaksiannya juga, keterbukaannya juga, nggak apa-apa. Oke, ada lagi yang mau minta didoakan? Boleh buka mic-nya kalau mau ada yang mau didoakan, silahkan. Pak Jimris, ada yang mau didoakan? Boleh. Ada? Nggak ada? Nggak apa-apa. Kalau nggak ada, nggak apa-apa ya. Kita nanti doa bersama ya buat ini. Iya, Bu Eni. Silahkan. Bu Eni mau ngomong apa? Ini lo Resi. Oh, ada Mama, Resi. ini kok Resi Maya. Aku dibawa-bawa. Ya, nggak apa-apa. Bu Eni mau apa? Mau bicara? Dia bilang, yang minta doakan Tante Hilda itu, gitu. Iya, Ibu Eni nomor 1, sudah nomor urut 1 yang akan Iya, didoakan. iya Bu Eni ini. mau minta didoakan apanya, Bu? Ayo. Bagian apa yang didoain? Halo? Bu Eni. Tangan kirinya, kaki kirinya, ya Bu Eni ya? Iya, tangan sama kaki. Biar juga bisa duduk ini. Oh ya, supaya bisa duduk tuh kayaknya tangan kiri ya. Tangan Bentar kiri. lagi kan Randy itu. Doakan juga acara Randy lancar. Kenapa, Bu? Acaranya Randy. November besok. Kenapa Randy, Bu? Maaf nggak dengar. Nikah. Resi, Bu. Ya, mana? Yang mau menikah, Bu. Randy udah nikah. Baik, ya. Pernikahannya Resi ya, kita berdoa ya. Persiapan pernikahan Resi. Aku enggak. Aku kan Resi bilang pernikahannya Resi. Aku jenggung dia malah kamu masih kecil. Lupa. Ya, nggak apa-apa, Bu. Baik, nanti kita doain ya, Bu. Iya. Lagi doakannya. Makasih ya, Maya, udah dibukain mic-nya. Oke. Baiklah, kalau nggak ada lagi yang minta didoakan, kita berbagi saja langsung dari 4 orang, hanya 4 orang, sama Bu Buning sama Pak Edi ya. Monggo, silakan. Ya. Saya 2, Bu Eni sama Bu Eva. Bu Neng, 2 ya. Langsung. Yuk kita berdoa. Cucu ujian, Kak. Oh Boleh, iya, boleh. Makasih. Duh, ini suaranya Bu Nasiti kok suaranya merdu. Iya, ini nggak tahu nih sudah 1 bulan masih batuk. Tidak batuk, sembuh dalam nama Yesus. Nggak boleh bilang batuk. Ternyata Diminumi blimbing, Bu. Blimbing wuluh digodok Blimbing kasih wuluh, gula batu bunganya ya. toh, bunganya diapain? Direbus. Oh iya, ya nanti cari Mbak di pasar. Kalau orang-orang biasanya kan jeruk nipis dikasihin kecap. Oh iya, ya. Kalau orang Belanda katanya dulu Ya. bawang merah, Oh ya iya, bawang Kak. ya, yang namanya Oh. bawang itu dicincang terus dimakan sama garam. Itu sama gula, sama gula. Itu suami saya lakukan, memang benar. Dalam 2 hari puji Tuhan sembuh. Ya. Tapi harus kuat ya makannya ya, ngunyah. Jadi dikunyah Enak. dulu, jangan dikunyah langsung ditelan gitu, enggak. Dikunyah dia jadi sampai kayak lendir, itu baru ditelan pelan-pelan gitu. Oh pedas kata Erik. Saya belum pernah coba, tapi mudah-mudahan
Dalam nama Yesus. Ya anggap aja kita lagi makan Enak sate aja kayak kambing. makan sate aja, Bu. Makan sate kambing. Angga direbus Pakai ya. sate enak, Bu. Oh iya. Itu Campuri orang sate. Belanda dulu Iya. katanya. Kalau dulu zaman dulu begitu bikinnya. Jadi Oke. saya dapat itu. Yuk. Oke, Makasih. Bintang maaf ya. semesta. Ibu Nasiti minta didoakan untuk kesehatannya Bu Nasiti ya. Bintang semester 5. Sama ini cucu ya. Bu Iya. Eva, Bu Anu ya, Bu Iya. Neng ya. Ya. 3 jadi nih. Kuning 3. Yuk, udah? Oke, yuk kita doain. Yuk. Bapak di surga, kami bersyukur, terima kasih buat kesempatan indah pada sore ini. Kalau kami masih bisa bertemu dengan teman-teman dan menikmati berkat-berkat yang dari surga tentang makanan roh. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapak. Di bulan ini, di hari Senin, yang sebentar lagi kita lewati, dan kita masuk di bulan Oktober yang baru. Kami bersyukur, terima kasih buat penyertaan di bulan September ini juga Bapak. Melalui RRS ini Bapak, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, jiwa-jiwa bertumbuh, mengalami pemulihan-pemulihan Bapak. Mengalami perjumpaan dengan Engkau juga. Percaya setiap anak-anakmu yang mengikuti acara demi acara ini Bapak, mengalami pertumbuhan tidak hanya roh, tapi jiwa dan tubuhnya semakin mengalami pertumbuhan yang luar biasa Bapak. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu itu yang akan memerdekakan kami Bapak. Kami bersyukur selalu kepadamu Bapak. Terima kasih buat firman-Mu Bapak, karena di dalam kasih tidak ada ketakutan, karena firman-Mu Bapak. Dan sebentar juga Bapak, kami mau berdoa untuk anak-Mu Bu Eni Bapak, yang sedang mengalami nggak enak badan. Hari ini Bapak, kami berdoa oleh bilur-bilur Yesus, tubuhnya Bu Eva akan mengalami kesembuhan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mengalami kesembuhan untuk Bu Eva. Demi nama Tuhan Yesus yang hidup, kami percaya Tuhan, Bu Eva sudah sembuh hari ini, dan dia juga akan 5 kali booster. Kami percaya Kau sudah persiapkan semuanya untuk Bu Eva hari ini. Terima kasih Bapakku, oleh bilur-bilur Yesus, Bu Eva mengalami kesembuhan. Dan juga untuk anakmu Ibu Eni Bapak, di mana tangan dan kakinya masih lemah. Kami percaya hari ini aku berkata kepada tangan dan kakinya Bu Eni, demi nama Tuhan Yesus, Kau mulai kuat lagi. Otot-otot mulai kuat lagi. Di dalam nama Yesus, peredaran darahmu lancar. Di dalam nama Yesus, peredaran darahnya Bu Eni lancar semuanya. Di dalam nama Yesus, kami percaya pembuluh darah yang pecah diganti pembuluh darah yang baru. Muncul pembuluh-pembuluh darah yang baru, sehingga Bu Eni dapat duduk dan dapat berjalan lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, mukjizat masih ada Tuhan. Terima kasih Bapakku di surga, terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Berkati setiap anak-anakmu yang mengikuti sharing hari ini, mengikuti RRS hari ini. Engkau berkati, urapi tangannya Tuhan. Apa saja yang disentuh tangannya Tuhan, dibuat berhasil dan beruntung. Tidak ada kekurangan apapun juga Tuhan. Tuhan, kalau ada Tuhan, anak-anakmu di tempat ini yang mengalami kekurangan keuangan, Tuhan Kau tolong satu persatu Tuhan. Engkau akan membuka lumbung-lumbungmu yang baru untuk setiap anak-anakmu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus akan tercukupkan semuanya Tuhan. Kami percaya itu terjadi Tuhan. Terima kasih Bapakku di surga. Baik yang sakit sudah dipulihkan, disembuhkan semuanya. Karena bilur-bilur Yesus itu yang menyembuhkan. Terima kasih Bapakku di surga. Berkati selalu RRS ini Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang mengenal Engkau lebih dalam lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Haleluya. Amin. Kembali kami datang kepadamu Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, karena kami mau bersehati dengan Engkau, bahkan bersehati dengan hamba-hambamu di tempat ini. Ini karena kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang sungguh-sungguh luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Dan hari ini hamba-Mu juga berdoa untuk Siska. Kami mengucap syukur Bapa karena anugerah-Mu, karena kasih karunia-Mu yang begitu luar biasa. Sehingga Siska pun semakin Kau pulihkan keadaannya. Bahkan kami
mendengarkan bahwa Siska baik-baik saja itu karena anugerah-Mu dan Amin. sungguh-sungguh luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Dan demikian juga hamba-Mu juga berdoa untuk Kak Diana. Kami percaya Bapak untuk suaminya yang kesehatannya masih kurang fit. Kami percaya Bapak, Engkau memberikan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus karena bilur-bilur-Mu juga sudah menyempurnakan, sudah menyembuhkan. Dan Amin. kami percaya suaminya Kak Diana ini benar-benar mengalami kesehatan yang luar Yes. biasa. Diberkati juga Kak Siska, Kak Diana untuk penjualan rumah di Palembang. Kami percaya Bapak, Engkau utus malaikat-Mu untuk mencarikan pembeli yang benar-benar orangnya serius untuk membelinya, bahkan membeli dengan harga yang pantas, bahkan membeli dengan tidak dikurangi ataupun dihambat di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Karena Engkau yang mengirimkan pembelinya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan hari ini juga kami juga berdoa untuk Koh Irawan yang besok pagi ada pembeli yang mau melihat tempat yang akan dijual itu. Kami percaya Bapak, Engkau sudah mengirimkan pembeli yang bonafit di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga Koh Irawan pun boleh menikmati kasih karunia-Mu dan bisa membayar lunas setiap pinjaman-pinjamannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak, hamba-Mu juga berdoa untuk Bunda Nastiti. Kami percaya untuk cucu-cucunya yang lagi ujian. Kami percaya Bapak, roh hikmat-Mu, roh kepandaian-Mu ada di dalam setiap cucu-cucunya yang lagi mengerjakan ujian, sehingga cucu-cucunya Bunda Nastiti ini boleh mengalami lawatan-Mu, bahkan menerima anugerah-Mu, pandai, bahkan tidak ada kendala-kendala apapun juga di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, karena roh kumlot ada di dalam setiap cucu-cucunya Bunda Nastiti. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus untuk kesehatannya Bunda Nastiti pun. Engkau yang benar-benar menjamahnya, Engkau menjamah tenggorokannya, Engkau menjamah kesehatannya di dalam nama Yesus Kristus, karena Bunda Nastiti adalah putri kesayangan-Mu, sehingga Bunda Nastiti pun mendapatkan kasih karunia-Mu. Hari ini juga disehatkan, bahkan semakin pulih keadaannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bahkan air yang hidup ini terus ngerojoki setiap semua sampah-sampah yang ada di dalam diri Bunda Nastiti, sehingga keluar semuanya, dibersihkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga Bunda Nastiti pun menjadi sehat, pulih seperti sedia kala. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Hari ini juga untuk putra-putrimu yang mengikuti Sumharda hari ini, bahkan keluarga setiap putra-putrimu yang mengikuti Zoom pada sore hari ini. Ada roh kasih mula-mula itu menyala-nyala lagi. Di dalam nama Yesus Kristus menyala-nyala dan terus menyala-nyala, sehingga terus menyala-nyala dan tidak pernah padam lagi. Di dalam nama Yesus Kristus, sehingga kasih-Mu betul-betul luar biasa. Kasih-Mu betul-betul nyata di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan kami pun bisa memberikan kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami semuanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan nama-Mu dipermuliakan melalui setiap kehidupan kami semuanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Diberkati Bapak Edi. Engkau memberikan pewahyuan semakin hari semakin kaya luar biasa. Bahkan diberkati juga untuk keluarganya, diberkati luar biasa. Diberkati kerohaniannya, diberkati kesehatannya, diberkati rumah tangganya, diberkati anak-anaknya juga, diberkati untuk
kerohaniannya, semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Yesus Kristus. Bahkan setiap berkat-berkat, bonus-bonus yang dari Engkau pun Engkau tambah-tambahkan melimpah-limpah di dalam nama Tuhan kami Dalam nama Yesus Kristus. Yesus. Diberkati juga Bunda Hilda, diberkati juga Bu Wepe di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami semuanya diberkati melimpah-limpah karena Yes. Engkau ada di dalam setiap kehidupan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Maka bonus-bonusnya pun Engkau tambah-tambahkan kepada kami semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Amin. Sekali, kami bersyukur dan terima kasih karena kami boleh mengikuti acara RRS pada sore hari ini. Kami terima berkat firman yang daripadamu, Kau yang memberikan kami pembaharuan akal budi, sehingga kami juga boleh melakukan apa yang sudah difirmankan. Kami mau belajar tetap menjadi pelaku-pelaku firman. Kami mau makanan roh setiap hari dan mempersiapkan jiwa kami dipuaskan oleh firman-Mu untuk memberikan waktu lebih lagi untuk Engkau dan mempunyai pelayanan pribadi dan pelayanan bersama dengan Engkau melayani orang-orang di sekeliling kami. Engkau yang berjalan bersama kami, kami tak mampu, Bapa Yesus dan Roh Kudus. Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk melakukan semuanya bersama dengan Engkau, kami pasti bisa. Terima kasih Bapa Yesus dan Roh Kudus, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Banyak doa-doa yang sudah kami panjatkan pada sore hari ini. Engkau mendengarnya dan Engkau yang mengabulkan doa-doa kami. Kami percaya terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu, terjadilah di bumi seperti di surga. Dan kami percaya apa yang kami doakan sudah terjadi di dalam alam roh dan akan terjadi di dalam alam materi. Saat ini kami minta air kehidupan daripada Allah Bapa mencuci bersih kami semuanya, mencuci bersih semua sampah-sampah, semua pikiran-pikiran sia-sia, semua beban-beban, semua yang tidak kudus, unclean spirit, apapun juga semuanya lenyap dengan mudah, dengan gampang keluar daripada tubuh jiwa roh kami, dari seluruh keluarga besar kami, dari rumah halaman kami. Semuanya bawa pergi, minta malaikat Allah bawa pergi ke tempat Yesus menaruhnya dan tidak akan kembali lagi. Terima kasih Bapa Yesus dan Roh Kudus. Engkau yang sudah memberikan kami kesegaran, tubuh kami diberikan kesegaran, kekuatan untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Dan kami memulai aktivitas kami sebentar lagi juga tetap bersama dengan Engkau, dan kami mau menjalani minggu yang baru ini bersama dengan Engkau sampai ketemu hari Senin depan ketemu dengan teman-teman lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami terima berkat jasmani, terima berkat rohani utuh daripada-Mu, dan kami terima pertolongan daripada Roh Kudus, kasih daripada Allah, dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Edi. Tuhan berkati ya semuanya. Sehat ya. Tuhan Yesus berkati semuanya. Tuhan berkati Bu Rinca, Bu Adriana. Semuanya. Ya, Cinta. Iya. Tuhan berkati. Tuhan Amin. bless you, Bu Peggy. Ya. Rahel, Elva, Bulanawati, semuanya ya, Peggy, Diana, Juga ya, Tuhan berkati. Yang Monica, Bu Nastiti, semuanya. Tuhan berkati ya. Sampai ketemu Senin depan. Tuhan berkati. Saya tutup ya. Bless you semuanya.